mengasihi jemaat Purbalingga ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar, kami siap dilawat Tuhan. Dan semua jemaat yang siap dilawat Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan penuh kasih saya rindu menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Purbalingga? Luar biasa ya. Saya senang sekali setiap kali jemaat Tuhan ditanya apa kabar dan menjawab luar biasa. Saya senang sekali, saya tahu kenapa. Kalau manusia saja bisa senang, apalagi Tuhan. Karena kebanyakan kita, terbanyak kita bisa bilang luar biasa ke Tuhan waktu gajinya lagi naik. Luar biasa Tuhan baik. Waktu saya jomblo 20 tahun, saya sekarang dapat jodoh. Wah Tuhan tuh baik pendeta. Saya dalam keadaan sudah sekarat, harus di ICU, sekarang disembuhkan Tuhan ajaib. Tuhan tuh luar biasa Pak Pendeta. Ya kalau kita cuma bisa bilang Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik pada waktu keadaan kita baik-baik saja, orang dunia juga bisa begitu. Tapi malam ini saya mendengar ada orang-orang yang doanya belum dijawab. Ditanya apa kabar, bisa menjawab apa tadi? Luar biasa. Apa tadi? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang luar biasa. Tahu nggak sudah di surga Tuhan bilang sama malaikat Gabriel, malaikat, lu dengar tuh jawab jemaat Purbalingga tuh, doanya belum ku jawab, ditanya pendeta apa kabar, dia luar biasa, kasih samu berkat tebal sih. Haleluya. Baik, ya senang sekali malam ini saya sudah kurang lebih 3 hari ke malam ya, dan ini malam terakhir saya ada di sini. Saya berdoa supaya suatu kali kelak kita bisa berjumpa bersama-sama kembali. Terima kasih. Dan saya jujur secara apa ya, hati sebagai seorang hamba Tuhan, saya benar-benar nggak mau ninggalin saudara di tempat ini ya, karena persaudaraan yang luar biasa. Ada Pak Yabi yang luar biasa, ada Pak Yosef, ada Pak Johan, dan yang lain-lain yang begitu mengasihi kami dan saya dengan tim dari Jakarta yang luar biasa. Pak Sugiarto dengan Ibu juga yang begitu exciting ngikutin kami, itu sungguh luar biasa ya. Saya sangat terharu, bahagia melihat kehangatan. Bahkan saya juga sangat tersanjung malam ini sudah bisa habis segini banyak, luar biasa saudara. Amen. Saya percaya bukan karena ketemu saya atau Teddy, saya pasti ingin ketemu dengan Tuhan. Amin. Tapi ada satu hal yang harus membuat saya cepat pulang. Karena siapa yang mau bertanggung jawab dengan terus saya tambah buncit sudah. Makan dulu saudara. Waduh, sampai saya tidak bilang Tuhan ini nanti pulang istri saya kaget ini saudara ya. Sudah tambah buncit, jadi saya harus pulang. Dan saya bilang sama Tuhan, saya nanti pulang saya janji saya akan puasa. Baik, puji Tuhan. Nah, ini adalah hari kebangkitan Tuhan yang hari apa nih? Hari ketiga ya, saudara kekasih. Bagaimana Yesus bangkit luar biasa. Dan ada satu hal yang menarik selama kebangkitan Tuhan sampai menjelang pengangkatannya. Sekali lagi, ada hal yang menarik menjelang pengangkatannya dia, dari kebangkitannya dia selama 40 hari di muka bumi. Setelah dia bangkit, Bapak Ibu, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ada hal yang menarik yang Tuhan ingin tekankan kembali. Dan saya perhatikan di Alkitab jemaat, ternyata apa yang dia tekankan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati sampai dia mau naik ke surga, itu menunjuk kembali apa yang dia tekankan waktu dia pertama kali tampil di pelayanan Bapak Ibu, bersama dengan Yohanes Pembaptis. Bahkan sampai sekarang pun penekanannya pun terus ditekankan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, disampaikan Tuhan. Nah, penekanan apa itu? Nah, saya mau sampaikan ini sama jemaat dalam waktu, ya saya tidak tahu berapa lama Tuhan kehendaki saya bersampaikan firman Tuhan, karena saya dikasih kebebasan oleh panitia. Ya. Kebetulan tetapi saya jam 1.30, jadi kita pulang jam 12. Karena saya kroya 1 jam, pas sampai di sana. Baik, sama-sama kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kita Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya baca ayat, saya mesti mohon maklum dari jemaat untuk netesin mata seperti ini. Karena memang saya nggak punya air mata. Dan saya mau tanya dulu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang tadi malam tidak datang? Bisa tanya diangkat di pendopo. Banyak juga ya. Yang tadi malam datang, angkat tangan. Kok ada angkat tangan? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia, angkat tangan. Wah, gawat nih. Baik, tapi saya lihat tadi banyak yang tidak datang ya. Tapi baik, sedikit nanti akan saya ulang kesaksian saya. Tapi sebetulnya saya ini seorang dosen juga, suka ngajar saudara ya. Tapi oke, saya akan sampaikan dalam versi praktikal ya. Kita akan baca ayatnya. Firman Tuhan berkata begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya, ya, selesai. Setelah penderitaannya selesai itu setelah kebangkitannya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dalam bahasa aslinya ia bangkit. Sebab selama 40 hari
ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Ini dia Bapak Ibu. Saya suka kata berulang-ulang mereka Yesus menampakkan diri, dan berulang-ulang kali itu juga Yesus selalu berbicara waktu menampakkan diri sama murid-muridnya, sudah luar biasa, tentang the kingdom, tentang kerajaan Allah. Jadi saudara nggak bisa lepas kekesanan kita dengan kerajaan Allah. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia pengen mengingatkan sama kita, hai murid-muridku, hai jemaat perjanjian baru, hai jemaat Purbalingga, hiduplah dalam kuasa kerajaan Allah. Sebab itu kerinduanku, untuk itu aku bangkit, yaitu membawa kamu pada kehidupan kuasa kerajaan Allah. Nah, percayalah saudara bahwa inilah masa era hidup dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau Yesus gak bangkit dari antara orang mati, Anda gak akan bisa menikmati kerajaan Allah. Sebab apa saudara? Waktu kita lahir Bapak Ibu, ya, waktu kita lahir, contohnya kayak handphone saya ini. Di handphone saya ini ada yang sudah diinstal oleh pabriknya, yang sudah diisi, diinstal itu diisi secara pabrik. Itu contohnya. Kayak tadi waktu di mana tadi itu? Dr. Raden, ya, temannya Pak Raden. Nah tadi sana saya ngajarin beberapa temen bahwa handphone kita ini bisa ngomong sambil ngetik, sambil dikte, sambil ngomong. Jadi dia ngetik sendiri. Itu built-in, bawaannya pabriknya. Nah mengapa nggak berfungsi di kalangan mereka? Karena nggak ngerti cara menggunakannya. Karena mereka nggak ngerti. Ya, ada beberapa handphone yang nggak bisa karena nggak di built-in. Nah sama dengan kita, waktu kita lahir Bapak Ibu, itu ada yang sudah diinstal Tuhan secara natural. Nah mengapa kita nggak menggunakannya? Karena kita nggak tahu bahwa kita punya itu. Apa itu? Kerajaan Allah. Jadi pada waktu manusia dilahirkan di muka bumi, kerinduan hati Tuhan adalah, hei, kamu hidup dalam kerajaan Allah. Nah pertanyaan saya, apa itu kerajaan Allah? Ini dia nih. Pak, itu kerajaan Allah itu apa toh Pak? Keraton toh Pak? Keraton Jogja toh Pak? Bukan saudara ya. Kerajaan Allah itu tidak bicara soal tempat, bangunan. Tuhan tidak berbicara kerajaan Allah itu tentang lokasinya di mana kerajaan. Tidak. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah yang diperbincangkan oleh Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati, itu ini Bapak Ibu, yaitu dinamika pemerintahan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Dinamika pemerintahan Kristus dalam hidup kita, itu kerajaan Allah. Jadi nggak bicara soal letak, nggak bicara soal posisi. Jadi kerajaan Allah itu bicara tentang bagaimana Tuhan memerintah dalam hidup kita. Untuk itu dia bangkit. Nah, dan waktu dia bangkit, orang yang percaya kepadanya, dia hidup memiliki hidup kita. Dan dia bukan cuma sekedar ada dan masuk dalam diri Bapak Ibu waktu Anda percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak. Dia pengen memerintah dalam hidup kita. Bukan Anda lagi yang memerintah. Makanya Paulus berkata begini, adapun hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman pada anak Allah yang telah mati dan mengasihi aku dengan nyawanya. Luar biasa saudara. Nah itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah kebanyakan kita nggak ngerti bahwa oh pokoknya percaya Yesus, tapi terserah saya mau ngapa-ngapain terserah saya. Nah sehingga tanpa sadar Bapak Ibu, kita undang dia cuma sebagai tamu dalam hidup kita. Seakan-akan dia nggak berkuasa memerintah dalam hidup kita. Sehingga makanya ada banyak orang Kristen, maaf kata nih ya, yang nggak berubah dalam kelakuannya. Kalau dulu dia jahat, sekarang masih jahat aja. Dulu dia gosip orang, sampai sekarang gosip orang melulu. Dulu dia suka ngintip orang mandi, sampai sekarang juga ngintip orang mandi melulu. Doa Bapak sudah pikir orang sedang ngintip orang mandi? Banyak saudara. Karena saya pernah mergokin soalnya. Untungnya diintip oma-oma. Gawat nih orang di kelainan nih orang di mana saya. Apa itu? Ya Pak pendeta, saya lagi nyari cicak. Cicak orang mandi. Gimana oma-oma itu? Ya saudara, itu terjadi. Nah kebanyakan kita seperti itu. Nah Tuhan pengen supaya Bapak Ibu mengerti baik-baik, sudahkah dia memerintah dalam kehidupan kita? Nah waktu dia memerintah dalam hidup kita, hidupmu akan dituntun. Nah ini dia, menjadi serupa dengan dia. Bapak Ibu, jemaat Purbalingga, monggo dimirengke niki nggih. Napa jenenge dimirengke? Ya, jadi gini, tujuan akhir kita itu bukan seberapa banyak Anda bisa ngumpulin harta. Tujuan akhir kita bukan saya ngumpulin warisan buat anak cucu saya Pak Pendeta. Saya punya harta yang banyak buat masa depan saya. Itu bukan tujuan akhir kita.
Tujuan akhir kita, Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat ke-10 dan 11, yaitu menjadi serupa dengan yang sama dengan kematiannya, supaya pada akhirnya dibangkitkan dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yaitu kita menjadi serupa seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau dan itu tujuan akhir kita. Nah, untuk menjadi serupa seperti Yesus dibutuhkan orang yang memerintah dalam hidup kita, yang membawa kita seperti Yesus. Dan puji Tuhan, orang itu adalah Yesus sendiri yang menuntun kita untuk menjadi seperti Dia. Itu masalahnya, saudara. Karena banyak orang ingin lihat, dari mana saya tahu bahwa kamu diperintah oleh Yesus? Dari mana saya tahu bahwa hidupmu dituntut oleh Yesus? Contoh kayak air minum itu. Saya tahu dari mana kalau itu isinya air yang bisa diminum. Saya tahu dari mana ketika saya menggosok gigi, odol saya itu isinya odol, pasta gigi itu isinya odol. Tentunya lewat apa? Merek belum tentu. Itu tak isi air aki juga orang tidak tahu. Nah gitu kok. Odol saya pencet, saya keluarkan Indomie juga bisa kalau saya isi Indomie dia. Nah, gitu ya. Jadi lewat apa? Lewat pencetan. Itu saya tekan baru muncul airnya. Odol saya pencet, keluarnya odol. Kalau saya beli odol, saya pencet keluarnya Indomie, kan lucu, saudara. Jadi saya mesti betul-betul mengerti lewat tekanan itu. Apa yang di dalam itulah yang keluar. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Maksud ya? Kalau Bapak Ibu mau jadi seperti Yesus, apa yang di dalam kita ini harus keluar. Ada 3 cara orang merasakan hadirat Tuhan. Nanti waktu di pujian, luar biasa. Ada 3 cara Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat itu apa sih Pak? Hadirat itu adalah orang yang bisa merasakan kuasa kehadiran Tuhan dalam hidupnya waktu dia memuji menyembah Tuhan. Yaitu yang pertama lewat pujian penyembahan tadi. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati dan kekudusan, Tuhan hadir. Ingat waktu Paulus dan Silas di penjara, dalam masalah yang seharusnya mereka ngeluh, harusnya mereka protes dengan Tuhan, tapi karena Tuhan memerintahkan untuk mereka, Tuhan berkata memuji Tuhan, mereka nyanyi memuji Tuhan, penjara goncang, borgolnya lepas, saudara. Hadirat Tuhan dah hadir. Yang kedua, orang itu bisa mendatangkan hadirat Tuhan ketika Yesus memerintah dalam hidupnya dan mengajak mereka berdoa. Ya, kan ada ayat berkata, jika ada 2 orang di dunia ini minta apapun juga, sepakat minta apapun juga, maka Tuhan akan memberikannya kepada siapa 2 orang ini? Pak, saya di rumah masih jomblo loh Pak, saya kos-kosan loh Pak di rumah Pak. Saya nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada pacar, nggak ada suami, nggak ada istri, saya masih jomblo Pak. Gimana berdua Pak? Apakah doa saya nggak berkuasa? Tidak, Anda berdua dengan siapa? Yesus yang dalam hidupmu itu. Haleluya. Jadi Anda berdoa selaras dengan apa yang ada dalam hidup saudara, yang ada dalam hidup kita ini, yaitu Yesus. Jadi nggak mungkin kalau Anda dalam hidup Yesus, Anda berkata, Tuhan, engkau dorong pengen kawin lagi ya Tuhan ya. Padahal udah punya istri. Itu Tuhan Yesus yang mana tuh? Tuhan, engkau kasih hikmat dalam doaku ini bagaimana mengembangkan harta saya dan uang saya. Oh terima kasih, kau kasih saya hikmat Tuhan, jadi rentenir. Apakah itu Yesus yang menuntun? Bukan. Jadi ketika Anda berdoa selaras dengan kehendak Dia, Tuhan hadir menyatakan kehadiran. Dan yang ketiga ini saudara, ini yang luar biasa. Dan Yohanes pasal 7 berkata begini, jika engkau percaya kepadaku, di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi pernah nggak saudara waktu ikut kebaktian, rasanya tuh dijamah Tuhan. Pak Dedi lagi mimpin pujian, Anda rasanya ada turun nempel di hidupmu. Sampai biasanya kita loncat-loncat, padahal kita biasanya kaku, malu, jaim gitu ya. Ngising-ngising nyanyi loncat-loncat kayak kelinci wae gitu ya. Tapi kali itu Anda loncat-loncat karena ada sesuatu yang mendorongkan Anda meloncat gitu. Tapi waktu tiba di rumah, Anda bilang sama Pak Pendeta Yapi, kok saya doa di rumah nggak seperti saya doa di gereja ya Pak Pendeta ya? Kenapa ya Pak ya? Nah ini dia nih, orang model kayak gitu, itu orang yang kena pancaran dari aliran hidup dari orang lain. Gitu ya. Jadi Anda sedang kena pancarannya orang banyak Pak Teddy. Anda seharusnya orang yang nanya di mimbar itu dalam hidupnya dipersiapkan bisa memancarkan air kehidupan itu, memancarkan sesuatu yang mengalir buat orang lain. Jadi hadirat Tuhan bisa dirasakan. Nah harusnya kita, setiap kita, nggak peduli mimpin ujian atau Anda sebagai jemaat, masing-masing kita bisa saling memancarkan. Nah itu yang Tuhan cari Bapak Ibu. Amen. Nah Anda yang bisa melakukan itu kalau kerajaan Allah